Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir secara daring, baik melalui Zoom dan kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Pada hari Selasa, 11 Juli 2023, kegiatan wisatanya kebijakan Pan-RB kembali dilaksanakan dari Deputi Bidang SDM Aparatur. Judul kegiatan hari ini adalah Disiplin Pegawai P3K. Saya Benny Alexander selaku moderator dalam pembahasan hari ini akan mendampingi Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan wisatanya kebijakan PNR. Sudah hadir juga bersama kita yaitu Mbak Wahyu Nugraini selaku narasumber kegiatan hari ini. Mbak Ayu selaku analis kebijakan pertama dari Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur nantinya akan memaparkan hal-hal seperti dasar pelaksanaan disiplin pegawai P3K, dasar hukumnya, isi surat edaran Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2023 tentang disiplin pegawai P3K, ketentuan disiplin pegawai P3K, dan lainnya. Kepada Bapak Ibu, punten mengingatkan kegiatan wisatanya Pan-RB ini dilakukan dalam dua sesi, yaitu sesi pertanyaan, sesi paparan, dan sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Mbak Ayu nantinya. Uh, untuk memulai sesi paparan, waktu dan kamera dipersilakan kepada Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu. Ya, makasih Mas Beni. Baik, Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dikenalkan juga oleh Mas Beni bahwa saya pada siang hari ini akan sedikit memaparkan terkait Menpan yang nomor 11 tahun 2023 tentang disiplin P3K yang kurang lebih sekitar satu bulan kemarin sudah terbit. Oke, baik saya izin share screen. Oke, nah, surat edaran Menpan RB nomor 11 ini sebenarnya mengatur terkait disiplin P3K yang dimana isinya kurang lebih mengingatkan kepada instansi pemerintah agar segera menetapkan disiplin P3K yang sebenarnya sama dengan disiplin PNS ya, beberapa poin mungkin ada berbeda. Nah, disiplin P3K ini bisa ditetapkan melalui peraturan eh, bupati atau gubernur atau menteri atau mungkin bisa dalam perjanjian kerja itu. Baik, selanjutnya yang pertama terkait dasar pelaksanaan disiplin P3K sendiri kita tahu di Undang-Undang ASN ya Bapak Ibu ya, undang-undang yang mengatur tentang ASN di pasal 104 ini terkait disiplin P3K di mana untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, P3K wajib mematuhi disiplin P3K. Kemudian instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin P3K serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Nah, P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Sebenarnya pasal 104 ini sama seperti pasal yang berlaku bagi PNS. Hanya saja objeknya yang berbeda. Kalau di sini P3K, sementara pasal sebelumnya itu yang lainnya terkait disiplin PNS. Kemudian diturunkan lagi di PP 49 tahun 2018 terkait manajemen P3K pada pasal 52. Sebenarnya pada pasal 51 dan 52, namun yang pasal 51 ini paste di undang-undang. Jadi di sini saya ngutipnya mungkin yang pasal 52 aja, di mana PPK atau pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi pemerintah menetapkan disiplin P3K. Nah, disiplin P3K tersebut ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Jadi, kalau kita baca di ayat berikutnya kan dia bilang tetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing pada setiap instansi. Berarti mungkin angka instansi A dan B mungkin bisa berbeda. Kemudian yang ketiga atau ayat ketiga, tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
disiplin PNS. Jadi mulai dari pemeriksaan, pemanggilan, kemudian pengenaan hukuman itu eh, mengikuti pengaturan yang ada pada disiplin PNS. Nah, selanjutnya membahas terkait latar belakang mengapa kita mengeluarkan SE. Jadi tadi juga sudah disebutkan ya bahwa sebenarnya dalam menjamin tata tertib kelancaran tugas untuk P3K itu instansi pemerintah tadi itu harus mengeluarkan atau harus melaksanakan penegakan disiplin. Nah, penegakan disiplin berupa apa? Salah satunya adalah uh, berupa penetapan ketentuan atau pengaturan mengenai disiplin P3K yang tadi juga sudah dijelaskan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Nah, kita melihat penerapan atau penetapan ketentuan P3K ini apakah sudah diimplementasikan dengan semestinya. Nah, ini kemarin sebenarnya ada isu bahwa beberapa daerah atau beberapa banyak yang belum membuat disiplin P3K. Sehingga kita ingatkan kembali bahwa ada amanah gitu, ada amanat di PP 49 2018 pasal 52 bahwa instansi harus menetapkan disiplin P3K entah itu melalui perjanjian kerja atau mungkin peraturan tersendiri. Kalau kita, ini saya coba searching tadi ada di Google ya, beberapa peraturan tentang disiplin P3K yang sudah ada gitu, yang sudah muncul. Ini ada terkait di Permendikbudristek gitu. Dia sudah punya tahun 2023 juga munculnya. Kemudian dari Blitar juga sudah ada terkait disiplin P3K dan juga ada ini dari Wonogiri ini digabungkan disiplin P3K dan juga PNS yaitu dengan judulnya disiplin pegawai ASN. Nah, dari itu tadi kemudian kita dari Menkom akhirnya membuat SE untuk kembali mengingatkan dan mendorong PPK agar menetapkan disiplin pemerintah karena disiplin P3K. Karena gini, takutnya ada beberapa, misalkan ada beberapa perbedaan gitu, pengelolaan antara PNS dan P3K. Nah, seperti misalkan pada P3K ternyata kalau peraturan yang lama kan masih PNS ya tulisannya. Misalkan pada kasus perceraian atau mungkin perkawinan itu kan perkawinan yang lebih besar itu kan dari PNS itu kan dasar hukumnya masih menggunakan PNS. Sementara kalau misalkan nanti ibaratnya P3K-nya nih ketangkep gitu, P3K-nya ketangkep melakukan pelanggaran terkait perkawinan atau dan yang lainnya itu kan dia sebenarnya tidak bisa dikenakan dasar hukum sebagai yang PNS tadi gitu. Makanya mungkin di SE ini kita ingatkan kembali kepada instansi pemerintah agar membuat penetapan atau pengaturan terkait disiplin P3K. Nah, pengaturannya apa saja, itu kita udah kasih rambu-rambunya, nanti tinggal pemerintah menyesuaikan, bisa ditambahkan kira-kira yang sekiranya masuk gitu. Tadi kalau terkait perkawinan perceraian tadi, pelanggaran itu kan kalau menurut PP terkait disiplin sebelumnya itu masih PNS, sehingga mungkin nanti bisa ditambahkan pada larangan gitu, larangan yang lainnya. Nah, ini kemarin SE kita juga sudah turun terbitnya di tanggal 7 Juni, bisa di-download ya Bapak Ibu, ada JDI Menpan. Nah, kemudian untuk maksud dan tujuan yang terlambat dalam SE-nya, maksudnya yaitu untuk mengingatkan dan mendorong pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah untuk menetapkan peraturan terkait disiplin P3K sebagai bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh P3K. Jadi dasar hukum bagi PPK atau mungkin pejabat yang berwenang memberikan hukuman itu kuat gitu, karena sudah ada pengaturan tertentu terkait disiplin P3K. Kemudian tujuannya yang pertama mewujudnya kepastian hukum dalam memutuskan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin P3K sebagai upaya peningkatan disiplin. Yang kedua, tersedianya peraturan tentang disiplin P3K sebagai dasar hukum melakukan pemeriksaan, penetapan, dan pengenaan hukuman atau sanksi bagi P3K. Selanjutnya, dasar hukumnya ada yang pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN
Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan di awal bahwa P3K juga ada disiplin P3K. Kemudian PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini juga menyebutkan tadi yang saya sampaikan bahwa PPK itu harus menetapkan pengaturan terkait disiplin P3K sesuai dengan karakteristik masing-masing instansinya. Kemudian yang ketiga ada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, ini terkait beberapa hal tadi ya tata cara bagi P3K itu sama seperti PNS, tata cara untuk menjatuhkan hukumannya. Sehingga kita masih merujuk di PP 94 2021. Yang keempat ada peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K sebagaimana telah berubah dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2000. Oh, ini tahun 2020 nih harusnya. Tahun 2020. Nah, di sini disebutkan juga atau diberikan contoh gitu terkait disiplin P3K jika dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja itu seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 4 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Ini terkait penjelasan teknis sih sebenarnya bagaimana pelaksanaan uh, disiplin PNS. Nah, selanjutnya ini isi edarannya. Sebenarnya isi edarannya tidak banyak, Bapak Ibu. Isi edarannya cukup singkat. Nah, ini saya bacakan saja. Yang pertama, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K. Yang kedua, pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi pemerintah menetapkan ketentuan terkait disiplin P3K sesuai dengan karakteristik pada setiap instansi. Kemudian yang ketiga, ketentuan tentang disiplin P3K paling sedikit ya, paling sedikit memuat materi atau substansi sebagai berikut. Jadi ini minimalnya, kalau misalkan mau ditambahkan juga masih bisa. Yang penting sesuai dengan perundang-undangan dan juga karakteristik masing-masing instansi. Yang A, norma atau ketentuan yang mengatur kewajiban bagi ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN dan juga PP Disiplin. Jadi ada kewajiban, hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban itu sudah diatur di dalam Undang-Undang ASN dan juga PP 94. Diturunkan kembali ke dalam PP 94. Nah, di situ wajib untuk dicantumkan ke dalam ketentuan terkait disiplin P3K pada instansi masing-masing Bapak Ibu. Yang B, norma atau ketentuan yang mengatur mengenai larangan sebagaimana diatur dalam PP 94 tahun 2021. Jadi larangan ini kalau larangan dia munculnya di PP 94. Jadi itu minimal kalau nggak salah sampai poin J itu ada larangan itu paling nggak harus masuk ke dalam peraturan terkait disiplin P3K pada instansi masing-masing Bapak Ibu. Yang ketiga, bentuk pelanggaran disiplin, tingkat dan jenis hukuman atau sanksi disiplin yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, kode etik ASN atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ini kalau kita baca, dia tidak dibatasi saja sebagaimana diatur dalam PP 94, tapi dia lebih luas. Maksudnya lebih luas adalah bisa dilihat, bisa mungkin dikurangi ataupun kalau misalkan terkait pemberhentian seperti itu kan dia kalau di PP 94 terkait pemberhentian kan dia terkait ini ya hukuman berat itu kan ada penurunan jabatan, pembebasan jabatan dan pemberhentian. Nah itu kan kalau P3K dia tidak tidak bisa ya karena dia kan jabatannya kan satu aja gitu. Dia tidak ada kalau dia diturunkan jabatannya jadi apa enggak. Jadi itu mungkin bisa disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian kalau kode etik ini mungkin bisa disesuaikan juga dengan yang ada di ini FST-nya PP 42 tahun 2010 terkait kode etik ya. Kode etik pegawai ASN kalau nggak salah saya lupa judulnya. Dan juga nilai-nilai yang berlaku dengan masyarakat. Nah ini mungkin tadi saya bilang seperti uh, misalkan mungkin kalau di ini ya kalau di ASN kan kita ada yang tadi saya bilang ya terkait
perkawinan perceraian tadi juga karena dia masih merujuk pada PNS di peraturan yang berlakunya, saya lupa peraturan nomor berapa kalau nggak salah 53, bukan 53, pokoknya tahun 83, PP 10 tahun 83 itu kan terkait PNS saja. Nah mungkin kalau kalau Bapak Ibu cermati bisa di ditambahkan mungkin di larangannya ataupun eh, yang lainnya kayak gitu biar uh, ada kesamaan antara PNS dan juga P3K terkait dalam hal tadi ya norma dalam PP 10 tahun 83 tadi. Kemudian yang keempat, materi substansi dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja yang dibuat antara PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan calon P3K berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan P3K. Nah, kalau ini tadi berpedoman pada peraturan BKN tadi yang nomor 18 tahun 2020 itu terkait perjanjian kerja. Jadi substansi apa saja terkait disiplin yang masuk ke dalam perjanjian kerja itu di sana ada rambu-rambunya kayak gitu. Yang nomor 5, tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K termasuk ketentuan pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS. Nah ini kalau ini terkait dia pemeriksaan, kemudian pemanggilan, penjatuhan hukuman, kemudian siapa yang berwenang menghukum itu mengikuti yang ada pada PP 94 2021 tentang disiplin PNS. Nah, selanjutnya ini tadi ya poin poin ketiga jika dijabarkan lebih lebih dalam ketentuan disiplin P3K yang paling poin A, norma atau ketentuan yang mengatur kewajiban. Jadi ini kewajibannya kita ambil dari Undang-Undang ASN Bapak Ibu ya. Ini yang harus harus dicantumkan. Ibaratnya minimal harus ada ini. Gitu. Minimal harus ada ini. Yang pertama ada setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Yang kedua menjaga persatuan bangsa. Kemudian melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, yang keempat menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kelima melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, selain tadi kewajiban yang ada pada Undang-Undang ASN, ada juga kewajiban yang ada pada P94. Jadi, kalau yang tadi itu ada di UU, sekarang ini yang dilampirkan juga meliputi yang ada di PP disiplin gitu. Pertama, menghadiri. Nah, ini kalau ini saya copy paste dengan yang di PP 94 ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu misalkan kayak yang pertama menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS itu bisa disesuaikan dengan P3K. Kemudian menghadiri dan mengucap sumpah janji jabatan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seorang dan atau golongan, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan negara, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masuk jam kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi dan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ini larangan. Larangan ini yang ada pada PP 94. Ini juga ada, kalau dilihat ada sampai poin J. Saya bacakan untuk yang A, menyalahgunakan wewenang. Kemudian B, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Kemudian C, menjadi pegawai atau bekerja dengan negara lain. Kemudian D, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian E, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh PPK. Kemudian selanjutnya memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, kemudian melakukan pungutan di luar ketentuan, selanjutnya melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan, memilih sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, dan memberikan dukungan kepada capres atau cawapres. Ada juga calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ini yang berbau politik itu nggak boleh. Nah, yang poin itu ada subnya lagi ini. Yang pertama ikut kampanye, dan tidak boleh Bapak Ibu ya ikut kampanye. Kemudian menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Kemudian sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain, nggak boleh juga. Selanjutnya sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Kemudian membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Yang F, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau SKTP. Nah, ini semuanya tertuang dalam pasal 5 PP Disiplin PNS nomor 94 tahun 2021. Nah, berkaitan dengan tahun politik juga, kemarin tahun lalu itu kami dari Menpan, kemudian ada Mendagri, Kepala BKN, kemudian ke ASN, dan juga Bawaslu mengeluarkan SKB terkait pembinaan dan pengawasan netralitas. Jadi selain data hukum yang tadi, kita juga mengingatkan kembali bahwa ini tahun politik gitu ya, mengingatkan kembali untuk ASN agar netral. Dalam SKB ini juga sudah ada lampirannya banyak terkait hukuman-hukuman apa saja yang diberikan jika ASN melakukan pelanggaran terhadap netralitas. Nah, kemudian ketentuan disiplin terkait kebijakan selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran, tingkat, dan jenis hukuman atau sanksi disiplin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan juga nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau yang saya tampilkan di sini adalah contoh yang ada pada PP Disiplin PP 94 tahun 2021. Jadi Bapak Ibu bisa menambah atau mungkin mengurangi terkait hukuman-hukuman ini gitu. Ini kalau yang saya tampilkan hanya contoh, dan kalau di PP 94 ini ada hukuman disiplin ringan nih, teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian hukuman disiplin sedang, ini pemotokan tukin, nah ini 25% selama 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah, ini juga sudah disesuaikan, karena kan kalau P3K kan ada yang paling setahun, mungkin ya 2 tahun gitu ya. Sementara kalau mungkin pemotongan tukinnya selama 12 bulan gitu, padahal dia bekerjanya mungkin cuman setahun gitu kontraknya, kan jadinya agak anehan. Nah, itu mungkin bisa disesuaikan nanti. Kemudian penurunan yang berat ini berat ada penurunan jabatan yang lebih rendah, pembebasan jabatan, dan juga pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri. Nah, kalau yang ini hanya khusus PNS ya, karena kalau P3K tadi saya bilang karena dia jabatannya hanya sesuai dengan kontrak kerjanya, maka dia hukuman untuk beratnya hanyalah pemutusan hubungan perjanjian kinerja. Namun pemutusan hubungan perjanjian kerjanya seperti apa itu sudah diatur lagi dalam undang-undang kalau nggak salah dia ada dengan hormat, tidak dengan hormat dan saya tiga kalau nggak salah itu sudah diatur di situ. Cuman kalau terkait penurunan jabatan dan juga pembebasan jabatan itu P3K karena kalau jabatan karir sesuai dengan peraturannya dia eh, tidak bisa dia tuh hukuman terkait yang poin ABC yang di disiplin berat. Sehingga untuk disiplin berat mungkin hanya pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, ini contoh atau lampiran yang ada pada KBKN atau peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 bagaimana telah diubah dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Jadi pada lampiran 3 perjanjian kerja gitu ya di pasal 5 itu menyebutkan subbab disiplin di mana ini juga dijelaskan yang pertama pihak kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan. Jadi pihak kedua adalah P3K di sini dia mematuhi kewajiban dan larangan. Sementara untuk kewajibannya yang sama ini diambil dari undang-undang, diambil dari undang ASN. Nah, kemudian ada lagi yang poin ketiga selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud, pihak kedua wajib. Nah, ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi dan juga menyesuaikan dengan yang ada di PP 94 tahun 2021 gitu. Jadi tidak bisa lebih banyak gitu mungkin kewajibannya gitu ya ditambahkan di sini. Selanjutnya terkait larangan. Jadi yang tadi kewajiban, sekarang larangan. Ini juga larangannya ini ada yang di PP 94. Jadi dituliskan semua sampai ke yang netralitas. Memberikan dukungan, ini semua dituliskan. Nah, ini ditambahkan tadi ya, selain larangan sebagaimana dimaksud, pihak kedua dilarang, ini boleh ditambahkan lagi larangan apa saja yang sekiranya mungkin sesuai dengan karakteristik masing-masing instansi atau mungkin juga tadi tidak boleh secara tegas ya secara tegas tidak boleh mengkonsumsi alkohol ataupun mungkin tidak boleh melakukan pelanggaran terkait perkawinan atau perceraian atau tidak boleh beristri atau bersuami lebih dari satu itu bisa ditambahkan dengan jelas pada yang di poin 5. Nah, setelah itu di sini sanksinya ada ringan, sedang, dan berat. Nah, ringan, sedang, berat ini juga bisa disesuaikan Bapak Ibu terkait sanksinya. Tadi saya kasih contohnya adalah yang di disiplin, ini bisa disesuaikan lagi. Kira-kira sanksinya apa? Ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau berat tadi saya bilang P3K itu sudah hanya satu sanksi beratnya sebenarnya yaitu pemberhentian atau pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, bentuknya seperti apa itu yang tinggal opsional apakah dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat. Nah, itu juga ketentuannya kalau nggak salah sudah ada di undang-undang. Kalau yang dengan hormat itu bagaimana, kemudian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagaimana, kemudian tidak dengan hormatnya juga bagaimana. Nah, selanjutnya terkait tata cara pengenaan dan juga pejabat yang berwenang menghukum. Sebenarnya kalau kita baca di PP 94 itu banyak sekali Bapak Ibu aturannya gitu dan misalnya banyak. Kalau yang saya tampilkan ini hanya saya ringkas. Jadi kalau ditampilkan di PPT mungkin akan banyak sekali. Nah, untuk pengenaan hukumannya ini bisa dicatat atau mungkin bisa nanti dilihat ya di pasal 26 sampai 39 di PP disiplin. Yang pertama dilakukan pemanggilan oleh atasan langsung.
Kemudian ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh atasan langsung untuk hukuman disiplin ringan atau tim pemeriksa untuk hukuman disiplin sedang dan berat. Setelah pemeriksaan, nanti akan dilakukan penjatuhan hukuman. Nah, jika hasil pemeriksaan dari atasan langsung ataupun dari tim pemeriksa tadi itu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang sekiranya menimbulkan kerugian negara, mungkin korupsi atau yang lainnya, itu uh, atasan langsung maupun tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan APIP. Kemudian nanti APIP akan merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. Nah, jadi nanti dari aparat penegak hukum nanti yang akan menelusuri seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan gitu dan negara. Kemudian untuk pejabat yang berwenang menghukum, ini juga ada tujuh ketentuan. Nah, ini sebenarnya kalau di PP 94 itu 7 ini tuh dijabarkan lagi. Misalkan presiden itu berhak menghukum kepada jabatan apa aja itu ada di situ. Cuma saya nggak tambahkan di sini karena kan sangat banyak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan membuka PP 94 aja. Nah, yang pertama ini ada presiden, kemudian ada pejabat pembina kepegawaian. Nah, kalau di Menpan mungkin semen ya kalau PPK-nya gitu. Kemudian, maaf Menteri. Kemudian ada Kepala Perwakilan Republik Indonesia, kemudian pejabat pimpinan tinggi media atau pejabat lain yang setara, kemudian ada pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara. Ini berarti setara eselon 2 gitu. Kemudian yang 6 pejabat administrator atau pejabat lain yang setara, atau yang ketujuh pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara. Jadi misalnya kalau yang eselon 4, eselon 3 ini bisa antar langsungnya atau mungkin dia yang ada pada unit-unit terkecilnya gitu, mengenai dukungan disiplin. Nah, itu terkait tata cara pengenaan hukuman dan juga pejabat yang berwenang menghukum. Untuk sekarang kait SE kurang lebih seperti itu Bapak Ibu isinya. Jadi mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan lebih dalam itu bisa silahkan raise hand atau mungkin ditulis di kolom chat aja. Saya teruskan kepada Mas Bedi. Silakan Mas Bedi sebagai moderator. Oke, terima kasih untuk paparannya dari Mbak Ayu terkait isi dari SE 11 tahun 2023 tentang disiplin pegawai P3K. Dari penjelasannya tadi kayaknya diharapkan para PPKisasi pemerintah bisa hadir ya, Mbak Ayu, karena ada di ketentuan di klausul di SE-nya bahwa PPK itu wajib menetapkan ketentuan terkait disiplin P3K yang sesuai dengan karakteristik pada setiap instansinya. Bagi instansi pemerintah mungkin yang memiliki pegawai P3K harusnya memiliki ketentuan ini ya mengenai disiplin P3K, pegawai P3K. Baik Bapak Ibu sudah masuk ke sesi tanya jawab berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan, tapi dari kanal YouTube sebenarnya sudah ada pertanyaan Mbak Ayu dari Mas Ahmad Haryanto. Mas Ahmad Haryanto ini bertanya dalam uh, penegakan hukuman disiplin P3K apakah sama prosesnya dengan penegakan disiplin KWP? Oke, begitu Mbak Ayu. Bisa diberikan tanggapannya. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, baik. Sebentar, Mas. Iya, ini kalau kita baca ulang di PP 49 terkait manajemen P3K mengenai ini ya pasal 52 mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PNS bagi P3K maaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Jadi tata cara mulai dari pemeriksaan
pemanggilan hingga pemberian hukuman itu prosesnya sama dengan yang ada di PNS gitu. Semoga menjawab ya tadi Bapak siapa yang ada di YouTube tadi. Ya. Terima kasih Mbak Ayu untuk tanggapannya. Um, Kemudian juga masih ada pertanyaan lagi mungkin dari Mbak Nur Wijayati. Dari Mbak Nur bertanya, eh, dasar peraturan mana yang mengatur mengenai pemberhentian disiplin berat terhadap pegawai P3K? Eh, Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu, tapi boleh tanggapannya dari Mbak Ayu. Terima kasih Pak. Kalau maaf, kalau disiplin berat sebenarnya tidak di-set secara langsung, cuman kalau kita sama-sama belajar ya. Jadi saya coba juga share yang di peraturan, saya coba cari dulu. Sebenarnya kalau nggak salah dia ada diberhentikan dengan tidak hormat, diputus pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat. Itu salah satunya karena pelanggaran disiplin kalau nggak salah ya. Saya coba cek dulu di peraturan di undang-undang ataupun di disiplin di manajemen P3K. Sebentar, mohon maaf. Oke, Mbak Ayu, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu yang ingin mencoba pertanyaan berdasarkan apa yang disampaikan Mbak Ayu tadi, dapat menyampaikan di kolom chat, baik Zoom maupun kanal YouTube Kontrabar ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Ini tadi ya Ibu terkait disiplin berat itu ada pada kitabnya P3K sih sebenarnya PP 49 ya 2018. Ini terkait pemutusan hubungan perjanjian kinerja ini disebutkan di pasal 53 ayat 2, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat. Oh ini dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ya ternyata. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena dia melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Jadi yang mengatur terkait pelanggaran disiplin P3K tingkat berat itu sebenarnya adanya di PP 49 2018. Nah, ini sebenarnya eh, kalau kita runut lagi ya, pemutusan hubungan kerja ini tadi sama seperti yang di contohnya lampiran di peraturan DKN tadi ya. Yang pertama ada eh, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat, ini meliputi apa saja, itu sudah dijelaskan. Kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri juga sudah disebutkan. Ini yang pertama ini dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Kemudian yang B, melakukan pelanggaran disiplin, P3K tingkat berat. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran tingkat berat, maka dia dilakukan pemutusan hubungan kinerja, maaf, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Yang C, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai ketentuan sesuai dengan perjanjian kerja. Dan untuk yang tidak hormat itu ada 4 contohnya, ini sama kayak PNS kalau nggak salah ya, undang-undang juga sama. Intinya yang pertama melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada dihukum penjara atau kurungan. Ini biasanya mereka yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan ini harus menunggu putusan pengadilan dulu baru bisa ditetapkan hukuman disiplin atau pemberhentiannya di PNS. Kemudian menjadi anggota atau pengurus parpol dan yang ketiga sama juga dihukum penjara jika dia melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Jadi tadi kalau pertanyaannya peraturan mana yang mengatur tentang pelanggaran disiplin berat gitu, disiplin berat P3K itu ada di PP 49 2018. Ini juga merujuk ke Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014. Gitu Mas Beni. Baik, Mbak Ayu. Terima kasih tanggapannya sudah uh, menanggapi pertanyaan yang tadi diajukan. Mungkin bisa lanjut lagi ya, Mbak Ayu. Kebetulan sudah ada pertanyaan baru dari Mas Heru Febrianto terkait sanksi hukuman disiplin sedang dan berat. Apakah dikembalikan kepada aturan masing-masing instansi atau mengacu pada peraturan pemerintah? Mungkin begitu pertanyaannya, Mbak Ayu dari Mas Heru. Terima kasih, Mbak Oke, Ayu. baik. Tanggapan. Iya, kita cermati lagi ya Bapak di SE tadi. Di SE terkait disiplin, SE terkait disiplin P3K tadi ya. Normanya tadi ya, substansinya paling sedikit mengatur tadi yang poin A adalah kewajiban yang ada di undang-undang dan juga kewajiban yang ada pada PP 94. Kemudian larangannya itu juga yang ada di PP 94 itu paling sedikit. Kemudian bentuk pelanggaran disiplin, tingkat dan jenis hukuman atau sanksi disiplin ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak mutlak harus sesuai dengan PP 94. Karena di sini dia menjelaskannya untuk pelanggaran disiplin, tingkat dan jenis hukuman atau sanksinya bisa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian juga bisa disesuaikan dengan kode etik ASN yang ada pada Undang-Undang ASN maupun PPNK 2 tahun 2010 dan juga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak mutlak harus sama dengan yang ada. Kalau kita baca di sini ya, berarti tidak mutlak harus sama dengan PP 94. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih tanggapannya dari Mbak Ayu terhadap pertanyaan dari Mas Heru tadi. Eh, Sampai sekarang belum ada tambahan pertanyaan lagi, Mbak Ayu. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom, apakah ada yang coba pertanyaan terkait disiplin pegawai P3K? Nah, Ya, ini ada bisa di kolom chat nih Mas. menyampaikannya. Di kolom chat apa saja hak-hak Boleh. P3K apabila kewajiban sudah Oke. terpenuhi gitu. Sebenarnya untuk Oh hak-hak iya. itu substansinya ya sudah diatur di PP 49. Kebetulan saya bukan bidangnya ya yang terkait P3K banget gitu. Saya hanya bertunggungan terkait yang disiplin. Cuma kita coba belajar bersama aja Bapak Ibu. Apakah hak-haknya ada gitu. Tapi seingat saya kayaknya ada deh. Nah, biasanya dia masuk ke dalam ini ada hak dan kewajiban, tapi ini perjanjian. Jadi perjanjian kerjanya itu meliputi hak dan kewajiban dan mungkin nanti juga bisa dibaca di PKBKN ya, hak dan kewajiban yang dimaksud itu apa gitu, apakah apakah eh, bisa request sesuai instansi pemerintah atau sudah ada template-nya gitu. Saya kurang kurang tahu terkait dengan kewajiban ini. Cuman kalau dilihat sih di perjanjian kerja sih dia sudah ada ya tulisannya hak dan kewajiban gitu. Kebetulan saya tadi bukan yang bersinggungan langsung dengan P3K, jadi hanya tipis aja gitu terkait disiplin gitu. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan ke yang lebih ahli atau mungkin bisa melihat di PKPKN ya saya nggak tahu apa sih. Di peraturan BKN itu disebutkan hak dan kewajibannya apa gitu sih mungkin. Terima kasih Mbak Ayu. Tadi dari pertanyaan Mas Ardio Noyono ya, terkait hak P3K. Ini izin menambahkan Mbak Ayu, dari Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang status bela negara kan, di situ ada klausul terkait hak P3K. Pasal 22, P3K berhak memperoleh gaji tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Mungkin tadi izin tambahkan ya, Mbak Ayu. Mungkin tadi ada juga di PKPK yang tadi disebutkan, bisa ada juga tadi yang disampaikan oleh Mbak. Mungkin gitu tambahannya kepada Bapak Ibu. Mungkin mewakili pertanyaan Bapak Ibu juga terkait hak dari pegawai P3K. Ya, makasih Mas Benny. Mungkin ada pertanyaan. Ya, sama-sama Mbak Ayu. Dari Mas Surya nih, ternyata ada lagi tambahan nih Mas Mbak Ayu. Pertanyaannya, apakah pemberhentian sementara dari jabatan
diatur untuk P3K. Gitu pertanyaannya, semisal P3K yang bersangkutan sedang diperiksa APH karena diduga melakukan hubungan kerat, belum ada putusan pengadilan. Seperti itu Mbak Ayu. Iya. Tanggapannya, terima kasih. Iya, ini kalau gini harus baca kitab lagi nih Mas saya nih. Ya, coba kita kita telusuri bersama ya, apakah P3K dapat pembebasan sementara dari jabatannya. Saya izin searching dulu ya ini di apa namanya di peraturan terkait situ. Baik Mbak Ayu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan sambil menunggu tanggapan dari Mbak Ayu dapat mengajukan di kolom chat Zoom maupun dari kanal YouTube Kementerian Pan RB Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan Mas. Ya, tadi yang tanya Mas Surya ya. Kalau kita baca lagi ya, ini saya juga baca sih sebenarnya. Kalau manajemen PNS itu kan salah satunya ada pemberhentian, sementara kalau manajemen P3K tadi nggak ada pemberhentian, di sana langsung adanya pemutusan hubungan kerja gitu di sini sih. Kalau kalau dibaca di Undang-Undang ASN ya. Kemudian kalau kita telisik lagi pemutusan hubungan kerjanya sepertinya masih sesuai dengan yang ada pada yang tadi yang di awal pemutusan hubungan perjanjian kerja yang di awal tadi yang apakah dia dengan hormat atau tidak hormat tadi gitu. Cuma nanti saya coba tanya ke yang ahlinya lagi ya kepada yang ahlinya lagi apakah memang kalau untuk pemberhentian sementara ini eh, ada gitu untuk P3K. Cuman kalau kita baca tentang manajemen P3K sih dia tidak menyebut bahwa manajemen P3K itu ada pemberhentian seperti itu sih. Nanti mungkin bisa di follow up lagi ya, Mas Beni. Oke, terima kasih Mbak Ayu untuk tanggapannya terhadap pertanyaan dari Mas Surya. Masih ada pertanyaan lagi nih Mbak dari eh, BKPSDM Sumeneb, Mbak Firdina. Apakah sanksi P3K di akhir masa jabatan masih berlaku untuk pengangkatan selanjutnya? Mungkin begitu pertanyaannya Mbak Ayu. Dapat diberikan tanggapannya mungkin. Terima kasih Mbak Ayu. Timeline. Iya, apakah sanksi P3K di akhir masa jabatan masih berlaku selanjutnya? Nah ini saya jujur saya nggak paham ya Pak P3K ini bisa diangkat lagi atau enggak gitu karena kan dia kerjanya tadi based on kontrak gitu kan kayak kontraknya habis ya berarti kan dia harus mulai kontrak yang baru nih. Nah saya nggak tahu apakah bisa diangkat lagi atau bagaimana. Cuman kalau dilihat ya sanksinya ya harusnya berakhir di masa jabatan itu gitu. Kalau untuk pengangkatannya kan nggak tahu ya apakah dia diangkat lagi atau enggak. Karena kalau saya mikirnya nih mungkin karena tadi dia based on kontrak ya berarti dia sampai kontrak itu selesai gitu. Cuma nanti apakah ketika dia melanggar itu apakah akan direkrut lagi kan kita nggak tahu ya apakah mungkin dia udah melanggar tingkat yang sedang gitu. Apakah PPK-nya mau nih terima lagi dia gitu. Karena dia udah melanggar yang ini gitu. Gantung lagi tuh dari masing-masing PPK-nya gimana menyikapinya kayak gitu sih. Baik. Terima kasih untuk tanggapannya kembali kepada Mbak Ayu dan juga pertanyaannya.
dari Mbak Firly. Nah, mungkin gitu Mbak Ayu, pertanyaan yang sudah diajukan. Belum ada lagi nih pertanyaan terkait disiplin pegawai P3K yang diajukan, baik dari kanal Zoom yang di sini maupun dari kanal Kementerian Amerika untuk terkait disiplin pegawai P3K yang SE-nya tadi sudah disampaikan isinya. Eh, Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin diajukan, dapat disampaikan kembali melalui kolom chatnya. Sebenarnya ada pertanyaan lain, tetapi tidak ada kaitannya Iya. dengan Ini apa mungkin yang yang cuti ya, Mas. disampaikan. Yang cuti itu pernah Ya di cuti. yang cuti saya pernah bahasannya sekali sebenarnya di unit lain, di unitnya Budia Ya. Faras, di kinerja, itu sebenarnya mereka juga sedang menyusun terkait SE terkait cuti bagi P3K ini sih, khususnya dengan tadi ya, cuti besar atau alasan penting. Sebenarnya kalau kalau yang dibahas kemarin itu adalah tentang gimana P3K yang mau naik haji gitu kan. Padahal dia kalau naik haji kan cutinya harusnya agak lama tuh kayak gitu sih. Cuman kalau untuk outputnya SE-nya udah tercatat atau belum, kayaknya masih disusun gitu. Nah, nanti mudah-mudahan segera ada ya Bapak Ibu ya terkait cuti bagi P3K tadi, sehingga mungkin Bapak Ibu yang melangsungkan cuti haji atau apa itu mungkin segera tercerahkan gitu sih. Sedikit informasi aja kemarin seperti ikut rapatnya. Terima kasih Mbak Ayu untuk informasinya. Oke, tadi yang eh, dari BKPSDM Tangerang Selatan ya, saat Iya. Sinte. Um, Oke begitu, Mbak Ayu. Belum ada lagi pertanyaan terkait disiplin keluarga 3K. Karena ada banyak pertanyaan juga sebenarnya di YouTube, tapi terkait ASDEP lain, terkait perencanaan pengadaan SDM aparatur, SDM 4 kita. Ya itu yang ramai ya pasti ya Mas. Mungkin, iya, betul. Itu ramai banget pertanyaannya. Kebetulan Mungkin, bukan bidangnya gitu, ya, kalau salah jawab gitu. ya, ya, betul, betul. Betul sekali Bapak Ibu. Hal-hal tersebut yang mungkin kurang ada kaitannya dengan apa yang disampaikan sekarang, selalu kami follow up kepada aspek yang bersangkutan sehingga nantinya itu menjadi bahan dalam pembahasan selanjutnya. Bisa terkait kebijakan WNB yang selanjutnya. Seperti yang disampaikan oleh dari BPP Panarukan, apakah P3K dapat tunjangan kinerja lebih karena sanksi ringan tadi dipotong dari tunjangan kinerja karena kami di sini tak ada TBM. Seperti hal seperti itu kan sebenarnya dari sebagai informasi ya kepada Bapak Ibu itu di aspek yang berkaitan dengan kinerja penghargaan dari SDM aparatur yang sudah ada urusannya seperti itu mungkin nanti akan disampaikan dalam kesempatan selanjutnya